Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang para siswa pelajar Nusantara. Kembali pada saya materi lanjutan bab 3 kewenangan lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1045 pada kelas 10 atau SMA sederajat. Sebelum kita atau Bapak saya menyampaikan materi ini, jangan lupa subscribe, komen, serta jangan lupa aktifkan notifikasi agar mendapatkan informasi video materi pembelajaran saya selanjutnya. Baik, materi ini adalah bicara tentang kewenangan lembaga-lembaga negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1145. Baik, materi yang pertama kita bahas tentang kekuatan suprastruktur politik yang tergolong dalam lembaga tinggi negara. Itu yang kekuatan saya katakan minggu yang lalu, di dalam suprastruktur politik itu pengertiannya adalah mesin politik yang resmi kemudian mempunyai lembaga untuk mencapai suatu, untuk mencari solusi untuk dapat mendapatkan suatu kebijakan negara. Jadi lembaga-lembaga itu atau suprastruktur itu adalah lembaga-lembaga yang dibentuk oleh sebuah negara. Di antara lembaga-lembaga yang dibentuk dalam sebuah negara itu, yang di dalam istilah suprastruktur politik itu ada namanya MPR, DPR, DPD, Presiden, Wakil Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Yudisial, dan BPK. Jadi suprastruktur inilah yang dikatakan suatu mesin-mesin politik. Inilah yang dikatakan suprastruktur politik. MPR, DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan BPK inilah yang dikatakan suprastruktur politik atau lembaga-lembaga yang dibentuk oleh negara untuk mencari solusi untuk mendapatkan suatu kebijakan-kebijakan untuk kepentingan negara. Adapun tadi saya sebutkan MPR. Siapa anggota MPR? Inilah salah satu yang pertama adalah MPR. MPR adalah bagian dari suprastruktur politik atau mesin politik yang dibangun oleh negara untuk mendapatkan kebijakan-kebijakan demi untuk negara. Siapa anggota MPR? MPR itu terdiri dari DPR dan DPD. Ini termuat dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian ada anggota MPR, ini berjumlah anggota 550 anggota. 550 anggota, kemudian DPD berjumlah 4 kali jumlah provinsi. Jadi DPD ini ada 4 perwakilan pada setiap provinsi. Berapa provinsi kita kali 4, seperti itu. Kemudian ini menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003. Kemudian MPR adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan bukan lembaga tertinggi negara. Ini adalah perubahan dari amandemen Undang-Undang Dasar. Tapi kalau zaman Orde Baru ini MPR ini dikatakan lembaga tertinggi negara. Tapi sekarang dengan ada amandemen, MPR itu adalah lembaga tinggi negara setara dengan lembaga-lembaga tinggi negara lain.
Kemudian tugas dan wewenang MPR adalah mengubah dan menetapkan undang-undang. Tentu prosesnya cukup panjang ya. Untuk mengubah dan menetapkan ini memang perlu meminta aspirasi masyarakat. Dan selanjutnya, kemudian melantik presiden dan wakil presiden masa jabatan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sesuai pasal 3 ayat 1, 2, dan 3. Kemudian organisasi atau badan atau lembaga yang terlibat dalam infrastruktur politik yang dibangun negara ada namanya DPR. Siapa anggota DPR? Anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum. Itu pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian fungsi DPR ada legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Apa itu semuanya? Fungsi legislasi itu hak DPR untuk memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kemudian apa itu fungsi anggaran? DPR berhak membahas dan memberikan persetujuan atau tidak terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Kemudian pengawasan, apa itu pengawasan? DPR melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang dan APBN. Fungsi berkaitan dengan upaya untuk memastikan pelaksanaan politik yang telah diambil tidak menyimpang dari arah dan tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian ada hak-hak lain yang dimiliki oleh DPR, diantara juga interpelasi. Ini adalah meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang sifatnya penting dan strategis yang berdampak luas kepada kehidupan masyarakat dan bangsa dan negara. Artinya kebijakan-kebijakan dibuat oleh Presiden, oleh Kepala Negara, pemerintah, hak DPR untuk menanyakan itu, minta keterangan. Kemudian hak angket, hak DPR melakukan penyidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pentingnya strategis dan berdampak luas pada negara, pada kehidupan masyarakat berbangsa dan negara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundangan. Ini hak angket. Kemudian hak pendapat hampir sama dengan hak menyatakan pendapat tadi. Hak DPR untuk menyatakan pendapat itu kebijakan pemerintah atau mengenai kebijakan luar biasa yang terjadi di tanah air atau dunia internasional. Kemudian tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi, hak angket. Yang ketiga, dugaan bahwa Presiden dan Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, apakah itu korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, walaupun perbuatan tercela, dan atau Presiden dan Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden atau Wakil Presiden. Inilah tadi hak-hak yang terdapat DPR. Tetapi bukan itu saja, ada hak-hak lain yang melekat pada DPR, di antaranya tadi seperti yang dijelaskan di atas, hak mengajukan pertanyaan, ya. Hak mengajukan pertanyaan ya hampir juga seperti hak interpretasi, seperti interpelasi, mengadakan minta keterangan seperti itu, ya, atau hak-hak untuk menyatakan pendapat seperti itu. Juga hal yang sama, hak menyampaikan usul pendapat, ini seiringan, ya. Hak mengajukan pertanyaan juga terdapat dalam interpelasi. Kemudian hak menyampaikan usul pendapat dalam proses tanya jawab di sini. Kemudian ada hak imunitas.
Hak imunitas itu adalah hak anggota lembaga DPR dan para menteri untuk membicarakan, menyatakan secara tertulis segala hal dalam lembaga tersebut tanpa boleh dituntut di muka pengadilan. Artinya hak imunitas ini hak mutlak, mempunyai kekebalan hukum, ya, tidak bisa diproses. Hak kewenangan beliau menyatakan sesuatu di lembaganya sendiri yang diembannya. Inilah tadi anggota DPR. Kemudian lembaga yang dibentuk dalam kekuatan suprastruktur itu ada DPD. DPD ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Daerah itu merupakan wakil-wakil dari provinsi. Kemudian keanggotaan DPD berdomisili di daerah pemilihannya. Jadi ketika dia terpilih di dalam pemilihan umum itu, maka beliau bekerja di daerah di mana dia menang, seperti itu. Tapi pada saat dia bersidang itu tinggal di ibu kota negara. Pada saat dia bersidang, posisi dia adalah anggota MPR, bergabung dengan anggota DPR. Jadi kalau DPR saja bersidang itu namanya sidang legislatif. Tetapi kalau DPD saja bersidang itu persidangan anggota DPD. Tetapi kedua-dua unsur ini duduk dalam satu bersamaan untuk mencari kebijakan, yang namanya dengan sidang MPR. Kemudian ada DPD berhak mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, yang berkaitan dengan daerah. Jadi karena beliau adalah bagian dari wakil daerah, beliau punya hak untuk mengajukan rancangan undang untuk yang disampaikan sesuai dengan aspirasi wilayah daerahnya masing-masing. Kemudian ada presiden dan wakil presiden. Presiden ini dipilih langsung oleh rakyat dalam pasangan calon presiden di pasal 6 IA Undang-Undang Dasar 1145. Kemudian Mahkamah Agung. Mahkamah Agung ini mempunyai tugas dan kewenangan ada 3. Yang pertama mengadili pada tingkat pertama dan terakhir Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Artinya Mahkamah Agung ini dia memproses dari tingkat bawah sampai tingkat atas. Jadi tingkat bawah itu peradilan rendah. Tingkat peradilan rendah kalau kita sebut dengan putusan pengadilan yang rendah itu adalah pengadilan negeri. Biasanya pengadilan negeri itu berada di setiap kabupaten kota. Kemudian ada peradilan tingkat provinsi, itu namanya pengadilan tinggi. Kemudian di ibu kota negara namanya Mahkamah Agung. Jadi ada tiga proses keputusan hukum di negeri ini. Mahkamah Agung membawahi peradilan di Indonesia. Jadi dari kata tadi, Agung ini juga membawahi semua peradilan-peradilan di Indonesia, baik itu perdata maupun pidana dan lain sebagainya. Ini Mahkamah Agung. Kemudian tugas dari Mahkamah Agung juga kehakiman. Kekuasaan kehakiman merupakan kuasa merdeka untuk menjalankan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ini pasal 4 ayat 1 Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk mengetahui jelas kewenangan dan tugas dari Mahkamah Agung itu, lihat aja pasal Undang Dasar 1945 itu pasal 24 dan pasal 25. Kemudian Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi ini mempunyai hak dan kewenangannya itu ada beberapa, ada 5 kalau tak salah, mengadili tingkat pertama dan terakhir terhadap Undang-Undang Dasar Negara 1145.
Kemudian sengketa politik, memutuskan sengketa politik lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian memutuskan hasil perselisihan tentang pemilihan umum. Ini diatur pasal 4 pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai penyelenggaraan presiden dan atau wakil presiden menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 24 dan pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian Mahkamah Konstitusi beranggotakan 9 orang. 3 anggota diajukan Mahkamah Agung, 3 orang diajukan anggota DPR, 3 orang diajukan oleh Presiden. Jadi keseluruhannya Mahkamah Konstitusi ini intinya lembaga ini berada di tingkat ibu kota negara. Jadi Mahkamah Konstitusi beda dengan Mahkamah Agung. Kalau Mahkamah Agung lembaganya, lembaga proses pengadilan itu ada tingkat kabupaten, kota, provinsi maupun pusat. Tapi kalau Mahkamah Konstitusi itu berada di ibu kota, dia akan menyelesaikan tingkat pertama dan terakhir sekaligus terhadap hal-hal yang menjadi persoalan begitu ya, sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kemudian di samping itu juga ada Komisi Yudisial. Komisi Yudisial itu atau disingkat dengan KY ada lembaga mandiri yang dibentuk oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Ini pasal 24B ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung serta menjaga dan menegakkan kehormatan, martabat dan perilaku hakim. Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi inilah Komisi Yudisial. Kemudian Badan Pemeriksa Keuangan. Badan Pemeriksa Keuangan ini merupakan lembaga yang bebas dan mandiri dengan khusus untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Ini pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian hasil Badan Pemeriksa Keuangan diserahkan kepada DPR, DPD dan DPRD pasal 23I ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Inilah tadi badan-badan yang tergolong dalam suprastruktur politik yang dibangun oleh negara untuk mendapatkan kebijakan-kebijakan, solusi-solusi menjadi yang bisa nanti menjadi persoalan dan menjadi kebutuhan negara untuk mendapat suatu kebijakan. Kemudian di dalam materi ini bab 3 ini juga membahas tentang tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam tata kelola pemerintahan yang baik itu terdapat 3 unsur pokok yang strategis. Yang pertama, pemerintah yang dapat dipercaya menangani administrasi negara pada suatu periode tertentu. Jadi adanya legitimasi masyarakat atau legitimate dari masyarakat bahwa orang yang duduk di pemerintah itu orang-orang yang mendapatkan restu, dipercaya oleh masyarakat pada periode kekuasaannya atau pada masa-masa kekuasaan tertentu. Kedua, unsur wira swasta. Wira swasta yang bergerak dalam pelayanan publik. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, unsur
warga masyarakat. Jadi ketiga unsur inilah salah satu upaya menuju pemerintahan yang good government atau pemerintahan yang baik. Kemudian ada beberapa pendapat, salah satu saya kutip Laude Ida tahun 2002, tata kelola pemerintahan yang baik memiliki sejumlah ciri-ciri dan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, terwujudnya interaksi yang baik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, terutama bekerja sama dalam pengaturan kehidupan sosial, politik, dan sosioekonomi. Kemudian komunikasi, adanya jaringan multisistem pemerintah, swasta, dan masyarakat yang melakukan sinergi untuk menghasilkan output yang berkualitas. Kemudian proses upaya untuk mendirikan atau membangun semangat pemerintah dalam mengatasi kekacauan dalam kondisi lingkungan dinamika masyarakat yang tinggi. Jadi proses penguatan diri sendiri di dalam mengatasi kekacauan dalam kondisi lingkungan yang dinamika masyarakat yang tinggi. Kemudian yang ketiga, keseimbangan kekuatan atau balance of force dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Ketiga elemen ini yang telah disebutkan di atas, elemen yang ada menciptakan dinamika, kesatuan dan kompleksitas secara harmoni dan kerjasama yang baik. Inilah tadi menurut Laude Ida tentang tata kelola pemerintahan yang baik yang memiliki sejumlah ciri dan karakteristik yang saya sampaikan tadi. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan para siswa pelajar Nusantara yang telah mengikuti membaca dan memperhatikan proses pembelajaran ini. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang.